Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mizan. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang barakah ini kita hadir di sini dalam rangka safari Ramadan sekaligus dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Maka dalam kesempatan ini kita ingin sampaikan bahwasanya salah satu tujuan Allah mensyariatkan puasa, tujuan Allah hadirkan Ramadan bagi kita umat manusia adalah agar menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara masalah takwa, bagaimana sih takwa itu? Di dalam Al-Quran banyak kita baca ayat-ayat yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam hadis Rasulullah pun banyak kita dapatkan penjelasan-penjelasan hadis Rasulullah tentang orang-orang yang bertakwa. Maka dalam kesempatan ini kita mengutip pendapat sahabat Ali karramallahu wajhah. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata Sayyidina Ali, takwa itu yaitu dibuktikan dengan 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang makna takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita lakukan ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bu, Pak, Bapak, Ibu, kalau takut kepada, mohon maaf, kalau takut ini biasanya yang ditakut itu didekati atau dijauhi? Takut sama anjing galak pasti lari. Iya Bu? Lari Bu? Lari atau didekati Bu? Lari. Takut sama buaya pasti lari. Tapi bedanya takut kepada Allah, jangan lari dari Allah. Takut kepada Allah malah justru kita dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Ya Pak? Mohon maaf Pak. Maka ada salah seorang ustaz saya dulu mencontohkan, takut kepada Allah itu ibarat bapak-bapak yang takut sama istri Pak. Bapak-bapak takut sama istri, lari dari istri apa semakin dekat sama istri ya Pak? Pak, jujur Pak, kalau takut sama istri galak, lari dari istri atau dekat dengan istri ya Pak? Biasanya semakin jauh atau semakin dekat Bu? Semakin dekat. Maka begitulah ibaratnya, kalau takut kepada Allah, dekati Allah yang kita takuti, jangan dijauhi. Ketika takut kepada Allah, maka rasa takut inilah yang Allah ingin ajarkan melalui ibadah puasa. Ketika puasa karena kita takut kepada Allah,
Walaupun dalam keadaan sendiri tidak ada orang yang tahu kita bisa makan, tetapi karena kita takut kepada Allah kita tidak makan. Betul tak Pak? Ya Bu. Tapi niatkan baca Quran Bu, jangan sampai baca Qurannya kalah sama televisi nanti Bu. Ya Bu. Kadang-kadang ada orang ibu-ibu sudah niat baca Quran. Ini jam berapa Bu? Pulang tarawih biasa jam berapa Bu? Jam 9. Ya, pulang sampai rumah ambil Al-Quran, niat baca Quran. Jam 9 ikatan cinta masih main Bu? Masih. Sampai rumah baca Quran, buka Quran, duduk ada kiblat, buka Al-Quran. Ibunya sudah niat tak depan TV, tapi dengar anaknya depan TV. Orang pesan sama anaknya, nah, jam nanti kalau ikatan cinta main panggil mak ya. Ngaji lah Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Datang anaknya, mak, sinetronnya ngapain mak? Shadaqallahul azim. Ada yang begitu Bu? Ada? Banyak Pak. Banyak ketua Pak Bu. Nah maka perbanyak baca Al-Quran. Maka orang yang ingin bisa mengamalkan Al-Quran, maka dia pasti perbanyak baca Al-Quran. Dari dia membaca, perbanyak baca Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan petunjuk, Allah berikan hidayah kepadanya untuk bisa memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Maka kemudian barulah bisa kita mengamalkan Al-Quran. Maka mustahil orang mengaku mengamalkan Al-Quran tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Ya Bu? Ya Pak? Maka amalkan Al-Quran. Nah maka dalam mengamalkan Al-Quran, nah kita umat manusia Pak Bu, Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Rasulullah yang menerima Al-Quran, yang Allah wasiatkan Al-Quran kepada kita, dalam menerima, di dalam mengamalkan kita akan terbagi menjadi 3 golongan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kata Allah, telah kami wariskan kitab ini kepada hamba-hambaku yang kami pilih. Kita ini merupakan hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wariskan, yang Allah titipkan kitab suci Al-Quran kepada kita. Namun pada kenyataannya di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, Allah sudah gambarkan kita yang Allah titipkan Al-Quran, yang Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Di dalam menerima, di dalam mengamalkan kita terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama zalimun li nafsi, yaitu orang yang zalim terhadap dirinya. Bagaimana artinya orang menerima Al-Quran, dia membaca Al-Quran tapi dia zalim terhadap dirinya? Yaitu orang-orang yang dia gemar membaca Al-Quran tetapi mohon maaf tingkah lakunya bertentangan dengan Al-Quran.
dia mengaku Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, tapi dia Al-Quran tidak pernah dia baca. Dia mengaku Al-Quran adalah kitab sucinya, tapi Al-Quran dia biarkan berdebu di dalam lemarinya. Na'udzu. Inilah yang pertama, orang yang zalim terhadap dirinya. Dia tahu Al-Quran tuntunan hidupnya, dia tahu Al-Quran kitab sucinya, tapi dia enggan membaca Al-Quran. Dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Na'udzu billah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah perintahkan untuk menutup aurat, untuk berpakaian dengan pakaian yang baik. Tapi kadang-kadang di luar rumah, di luar kesehariannya, berpakaian yang mohon maaf tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada para nabi agar memerintahkan istri-istrinya untuk memanjangkan jilbabnya, untuk menutupi auratnya dengan pakaian yang tertutup. Alhamdulillah kita umat Islam, kita kaum muslimatnya juga memakai pakaian yang tertutup. Cuma kadang-kadang mohon maaf Bu, ya Bu, kalau pakai tertutup, pakailah yang tertutup, tapi jangan yang membentuk badan. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Kalau dengar jawab iya, ini iya melawan ya Bu. Iya. Kadang-kadang pakainya tertutup, alhamdulillah. Cuma kadang mohon maaf Pak, tikung-tikungan tajamnya nampak Pak. Na'udzu billah. Bapak-bapaknya begitu juga kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kadang-kadang di luar sana ada malah bapaknya yang ngajarin anaknya tak puasa. Na'udzu. Maka ini golongan yang pertama yang zalim terhadap dirinya. Dia tahu Al-Quran tuntunannya, tapi dia tidak mengikuti Al-Quran. Yang kedua, faminhum muqtasid, yaitu orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan ini bisa diartikan kadang-kadang dia berbuat taat, kadang-kadang dia mengikuti perbuatannya sesuai Al-Quran, kadang-kadang malah justru dia bermaksiat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, barulah sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita harapkan dengan memperingati nuzul Quran, kita mudah-mudahan termasuk kepada golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengamalkan Al-Quran, berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam mengamalkan Al-Quran. Bu, Pak, di antara ayat Al-Quran kata Allah, di dalam Al-Quran Allah bunyikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah ibarat orang yang menanam satu biji, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di antara satu biji itu akan tumbuh 7 cabang, dan 7 cabang akan masing-masing berbuah 100 buah. Artinya satu kebaikan yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan balas 700 kali lipat. Amin ya Rabbal. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan balasan kebaikan. Ya Bu, 1000 yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan balas minimal 700.000. Itu hitungan matematikanya Pak Bu. Tetapi hitungan Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah
Maha yang bisa melipat gandakan lebih daripada itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bu, Pak, tadi ada kotak berjalan masuk ke kotak berapa, Pak? Sekarang saya tanya, mau dapat 700 kali lipat, Pak? Mau, Bu? Mau? Mau, kalau mau ada syaratnya kata Allah. Apa syaratnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian dapatkan kebaikan dari harta yang kalian keluarkan sehingga kalian keluarkan sebagian daripada harta yang kalian cintai. Bapak Ibu, saya yakin kita semua pasti hafal jumlah warna uang, Bu. Saya yakin hafal semua warna uang. Warna abu-abu besarannya 2. Warna kecoklat-coklatan besarannya 1.000. Warna ungu besarannya 1.000. Hijau besarannya 1.000. Warna apa lagi, Bu? Warna biru. Biru besarannya 5. Ada yang terakhir warna merah besarannya 100. Nah, dari sekian macam warna itu mana yang paling Bapak Ibu cintai, Bu? Bu, mana yang paling dicintai, Bu? Warna merah. Kalau kaitkan dengan ayat tadi semestinya masuk kotak warna merah, tapi nyatanya banyak masuk warna abu-abu. Udah gitu yang abu-abu, kalau yang abu-abunya 5 dicari yang paling rusak. Iya dah, Pak? Iya. Maka begitulah yang ketika kata Allah sabiqun bil khairat, orang-orang yang mau berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ceramah sampai jam berapa, Bu? 12, Pak. Kuat kok. Pak kuat, Pak. Bapak Ibu kuat, saya tidak kuat, Bu. Yang keempat dan yang ketiga, di antara ciri orang bertakwa kata Sayyidina Ali, yaitu wal qana'atu bil qalil, yaitu menerima dengan rezeki yang sedikit yang Allah berikan. Nah, ini di akhir zaman ini yang banyak terjadi kepada umat manusia, yaitu kurangnya qanaah. Qanaah itu artinya menerima pemberian Allah dengan ridho, dengan ikhlas. Kadang-kadang ketika Allah beri sedikit merasa belum cukup, diberi banyak juga merasa belum cukup, diberi jabatan tinggi masih merasa belum cukup. Begitulah seterusnya. Karena apa? Karena kurangnya qanaah, kurangnya rasa menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga tidak sedikit kita lihat ada saudara-saudara kita yang untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, mereka tidak segan-segan meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang na'udzubillahnya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dunia yang dia inginkan, tidak sedikit ada orang-orang bahkan umat Islam yang mengambil jalan-jalan pintas, jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Yang penting tujuannya, yang penting keinginannya tercapai. Maka dengan qanaah inilah diharapkan, meskipun sedikit kalau kita menerima, insya Allah hidup kita akan tenang. Ya Pak? Ya Bu? Ya Bu? Tapi kalau banyak hati kita masih tidak terima, kita juga tidak akan tenang.
Banyak duit habis juga ya Bu. Dikit duit cukup. Betul nggak Bu? Nah maka agama kita mengajarkan kepada kita, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang qanaah terhadap pemberian Allah, yang menerima dengan ridha, dengan senang hati pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ridha, ketika kita rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka kalau kita boleh ngambil kesimpulan, ngambil pelajaran Pak Bu, dapat kita ambil dari lagu-lagu anak-anak ketika menyambut hari raya. Ya Bu, apa lagunya? Baju baru lillah, terus dipakai, tidak punya, masih ada, kan terima ya Bu. Sendal baru dipakai, tidak punya, masih banyak sendal di musola. Ada yang begitu Bu? Nah, ada ya Pak. Alhamdulillah. Ini yang ketiga, yang terakhir, wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Semua kita yang hidup, kullu nafsin za'iqatul, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Besar kecil pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang dengar ceramah mati, yang ceramah mati, yang terakhir itu ceramah. Semua kita pasti mati. Maka apa yang perlu kita persiapkan menghadapi kematian? Yaitu dengan perbanyak maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sesungguh sebaik-baik bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya tadi yaitu menjaga diri kita dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan fi'lut ta'at, dengan melakukan amal-amal ketaatan, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah kita, karena semua kita pasti akan mengalami kematian. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum waktunya datang, maka perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, perbanyak amal untuk menjadi bekal hidup kita di akhirat kelak. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Mereka akan senantiasa mengisi waktunya untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ya Bu, ya Bu, ya Pak. Kita kalau di dunia saja, kalau kita mau bepergian jauh, biasanya berbagai macam persiapan sudah kita siapkan. Betul nggak Bu? Mulai dari uangnya, pakaian, segala macamnya sudah kita siapkan. Tetapi ketika menghadapi kematian, menghadapi akhirat yang pasti akan kita lalui, apakah kita sudah persiapkan?
insya Allah. Maka orang yang bertakwa, orang yang selalu mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak, yaitu perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebajikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan 4 tanda orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, yaitu pertama, orangnya takut kepada Allah. Yang kedua, yaitu mengamalkan Al-Quran yang Allah turunkan. Yang ketiga, qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk 4 golongan tersebut, termasuk orang-orang yang sudah mempersiapkan, yang sudah melakukan 4 hal ini, sehingga kita ketika kita menghadap Allah, kita termasuk minal muttaqin yang sudah membawa takwa untuk bekal kehidupan kita yang abadi di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Kurang dan lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan termasuk hamba Allah yang beramal dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Salatan tuftahu lana biha abwabur ridha wat taysir, wa tughlaqu biha 'anna abwabus syarri wat ta'sir, wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ij'alna والدينا ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير وأهل الطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آخر الكلام نصر من الله وفتح قريب، والله الموفق إلى أقوام قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.